terutama ibu-ibu yang sudah mulai rajin sholat berjamaah, rajin sholat rawatib, rajin sholat duha, rajin tahajud malam, yang saya istimewakan orang yang sudah istiqomah, tidak ingin selalu ketinggalan dalam sholat malam. Yang sangat saya cintai orang-orang yang sudah tidak ingin jauh, mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak ingin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur pada Allah sehingga sore hari ini kita bertemu kembali di dalam acara majelis taklim kita setiap sesudah sholat Jumat. Bu, sehat? Badan ini suatu gambaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badan kita ini bagaikan persaudaraan. Rasulullah menggambarkan masal mu'minil mu'mini, ada yang satunya kalbun yashuddu ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling menguatkan. Ibu tak tahu ajaran agama diajarkan, ibu tak tahu baca Quran diajarkan, ibu di situ tidak ada usaha diajak berusaha, itu saling menguatkan. Amin Allahumma. Ini namanya orang saling menguatkan. Ada di hadis lain masalul jasadi, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan tubuh. Anistaka adu minhu tada'ila sya'il a'dha'i bil huma was sahar. Kalau salah satu tubuhnya itu kena bisul, Bu, ibu kalau kena bisul, apa bisulnya saja yang sakit, apa sekujur badan meriang? Semuanya. Hah? Semuanya meriang. Begitu juga orang Islam. Bu, orang Islam itu bagaikan tubuh. Kalau orang Islam itu tidak merasakan sebagai satu tubuh, berarti kita munafik kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Sudah tahu kakinya sakit. Kalau kaki sakit, sekujur badan tidak enak mau jalan. Betul apa betul? Mau pergi ke pasar pincang, mau ke masjid pincang, mau pergi belanja pincang. Kenapa? Kakinya di situ kena duri. Begitu juga orang Islam. Ada orang Islam itu bagaikan tubuh. Kalau tetangganya susah, kita tidak boleh senang-senang. Tetangganya susah, ada yang sakit, kita dangdutan. Salah apa tak salah? Salah. Betul apa betul, Bu? Makanya orang itu harus peka terhadap sesama saudara. Anistaka adu minhu tada'a ila sa'il a'dha'i bil huma wasyahar. Kalau salah satunya di situ ada yang sakit mata. Bu, ibu pernah sakit mata? Kalau sakit mata, kalau nyalakan lampu, yang salah yang nyalakan lampu apa yang sakit mata? Sakit mata. Yang sakit mata. Nah, begitu juga. Orang itu, orang munafik itu, kalau Allah nampakkan orang Islam ada yang susah, orang Islam ada yang sedih, orang Islam ada yang di situ diberi ujian oleh Allah, yang lain di situ bersenang-senang, berarti munafik. Jelas apa tak jelas? Jelas apa tak jelas? Makanya di dalam Al-Quran di situ la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Satu sama lain tidak boleh menghina. Sukunya apa tidak boleh menghina yang lain.
Cina tak boleh menghina Jawa, Jawa tak boleh menghina Madura, Madura tak boleh menghina Dayak, Dayak tak boleh menghina daripada Bugis. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. La farqa bainal Arabi wal Ajami illa bittaqwa, sabda Rasulullah. Tidak ada bedanya di antara orang Arab dan Ajam kecuali dengan takwanya kepada Allah. Ibu tahu batu? Batu tahu? Batu satu truk. Ibu punya mutiara di cincinnya, ada di jari tangan. Mahal mana batu yang ada di cincin, batu mutiara yang ada di cincin dengan batu satu truk? Mahal di cincin. Begitu juga hamba Allah, tidak ada yang tahu nilainya itu. Yang nilai itu Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Jelas apa tak jelas? Jelas apa tak jelas? Disinilah gunanya kita ini tidak boleh saling menghina. Mungkin kaum yang lain lebih baik daripada yang lain. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Dan perempuan tidak boleh menghina kepada perempuan lain. Mentang-mentang rumahnya lebih bagus, menghina yang satunya. Mentang-mentang kerudungnya bagus, menghina pada satunya. Mentang-mentang daripada pakaiannya lebih bagus, menghina satunya. Tidak boleh. Jelas apa tak jelas? Majelis taklim satunya dengan majelis taklim satunya tidak boleh saling menghina. Siapa yang menghina, dialah yang paling jelek. Jelas apa tak jelas? Biar itu kelompoknya siapa yang menjelekkan orang lain, dialah yang paling jelek tak jelek, jelek tak jelek, jelek. Kenapa? Karena dengan Allah tidak boleh menghina yang lain. Disinilah bagaikan tubuh. Kalau orang sakit mata, yang tidak enak itu sebadan. Semalam tidak bisa tidur. Kalau mau sujud kayaknya mau jatuh mata itu. Betul apa betul Bu? Kalau kena bisul tidak bisa tidur, meriang semalaman. Bukan hanya bisulnya yang sakit. Itulah gambaran Rasulullah bagi orang Islam. Namun orang Islam sekarang sudah tidak peka terhadap sesama Islam. Seakan Islam itu hanya kelompoknya sendiri. Itulah kemunafikan orang Islam zaman sekarang. Banyak orang Islam ngakunya Islam tapi munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa munafik kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, saudara yang lain seakan bukan saudaranya. Betul apa betul Bu? Ibu yang ngomong bukan saya. Maka disinilah orang itu bagaikan tubuh, sabda Rasul. Begitu orang membaca syahadat, maka disinilah bagaikan tubuh. Anistaka'atu minhu tada'ila sa'il a'dha'i bil huma wasyahad. Maka di zaman Rasulullah itu, Rasulullah itu sahibahu. Rasulullah menjadikan saudara. Ada dua orang dijadikan saudara. Jadi kayak saudara beneran. Jadikan saudara. Mau kemana bersama, mau kerja bersama, apa itu makan di rumah saudaranya tidak apa-apa. Begitu juga kalau tidak punya duit saling memberi, itu saling mengisi, saling memberi. Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu ajaran Rasulullah. Maka disinilah kita sekarang ini banyak orang tidak peka terhadap sesama Islam. Makanya Islam itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lihat bangunan, Bu. Lihat bangunan. Bangunan ini di atas, paling atas sendiri apa namanya? Atap. Atap tidak boleh merasa sombong. Kena merasa dirinya paling atas. Akhirnya ring ngomong di dalam. Atap betenggernya di atas mana? Di atas ring. Betul apa betul? Maka atap tidak boleh menyombongkan karena di bawahnya itu ada ring. Kalau tidak ada ring, atapnya akan jatuh. Betul apa betul? Ring juga tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Ring di situ di bawahnya ada gelegar. Betul apa betul?
Maka di situ reng nggak boleh menyombongkan diri. Semuanya itu di situ ada aturannya. Gelegar ada di bawahnya. Maka reng kalau tidak ada gelegar, reng pun akan jatuh. Gelegar tak boleh menyombongkan diri karena di situ ada antong-antong. Katanya antong-antong yang pendek di setengah tiang duduk di atas itu namanya antong-antong. Semuanya berfungsi suatu bangunan. Mentang-mentang yang jadi dinding di tepinya, mentang-mentang merasa saya yang paling bagus, tada saya orang yang punya rumah kedinginan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Atap dinding itu juga diam di situ, di bawahnya ada alas. Betul apa betul? Ada dasarnya, itu namanya alas. Batu-batu kali tidak boleh menyombongkan diri. Di bawahnya masih dikasih lagi, yaitu cerocok-cerocok dan lain sebagainya. Semuanya tujuannya satu bangunan. Tidak boleh merasa yang paling bagus dan lain sebagainya. Itulah gambaran Rasulullah. Bu, jelas apa tak jelas? Sekarang saya gambarkan seperti yang diambil dari Rasulullah itu bagaikan bangunan. Bangunan itu semuanya satu keutuhan. Andai kata merasa dinding yang paling bagus, kalau tidak ada tiang akan roboh. Betul apa betul? Kalau tidak ada tiang roboh. Kata dinding, saya yang paling berjasa karena mereka tidak kedinginan. Kata tiang, saya. Kalau tidak ada saya, kamu akan roboh. Maka saya berjasa. Semuanya berjasa. Kata lantai, saya yang paling berjasa, saya yang paling bawah, saya diinjak terus, tak pernah saya berdiri. Katanya, ada lantai berdiri di mana? Betul apa betul? Lantai selalu diinjak karena yang paling bawah. Tapi kalau lantainya di situ rusak, maka orang pun yang akan lewat susah. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka lantai juga semuanya berfungsi. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Bangunan itu suatu keutuhan. Tiangnya ditata rapi supaya sinergi, tingginya sama, ukurannya sama, dikasih alas yang kuat supaya bangunannya kokoh, tegap, satu bangunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka disinilah gambaran Rasulullah SAW. Dan sekarang ini banyak manusia seakan-akan kalau bukan kelompoknya, bukan daripada bukan saudaranya sendiri, kumpulan bukan kumpulannya sendiri, tidak simpati. Itu munafik itu. Islam adalah bagaikan tubuh. Jelas apa tak jelas, Bu? Islam itu satu bangunan. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun yang mengajarkan, di situ adalah penerus Rasulullah. Amin Allahumma. Kalau kiainya sendiri, takdimnya setengah mati. Wah, ada kiai datang dari mana, takdimnya setengah mati. Kiainya yang ngajar ngaji, anaknya yang ngajarkan Fatihah, yang ngajarkan Quran, yang ngajarkan akhlak, yang ngajarkan sujud kepada Allah. Tidak pernah dihormati. Bagaimana anaknya jadi anak yang soleh-solehah? Kenapa? Tidak menghormati guru ngajinya yang di kampungnya. Jelas apa tak jelas, Bu? Maka disinilah perlunya kita ini kerjasama bagaikan bangunan. Amin Allahumma. Orang sekarang kalau orang itu kiainya bawa mobil, bawa mobilnya bagus, pakai seragam yang bagus, wah, orang dari dalam rumah itu turun ke bawah. Oh, orang ini keluar, waduh, seakan-akan dia takdim. Kalau kiai yang di kampungnya yang ngajarkan tiap hari menyelamatkan bapak supaya selamat dunia akhirat dibiarkan, salah apa tak salah? Kita akan berkah, ilmunya tidak akan berkah orang seperti itu. Kalau orang yang makanya dalam sebuah kitabnya Imam Ghazali, man akrama li ghaniyin solihin li ghinahu,
Man akrama li ghaniyin. Barang siapa orang yang memuliakan kepada orang yang kaya, yang alimin lighinahu, karena kekayaannya, dhahaba sulusa dinihi, 2/3 agamanya hilang. Bu, ada kiai alim, karena kekayaannya dia menghormati berlebihan, karena kekayaannya maka 2/3 agamanya hilang. Nah, makanya kita biasa-biasa saja, ya takdim, kita jangan membeda-bedakan umat Rasulullah. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang mulia di hadapan Allah, tidak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini kadang-kali kita ini tidak peka apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ dalam sebuah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tubuh ini ada yang sakit,